Tatapan tajam Sawakita menembus lurus ke arah Rukawa, penuh tekanan dan aura menantang yang tak main-main. Sorot matanya menghakimi, mempertanyakan keberanian lawan di hadapannya. Dengan dominasi yang mengintimidasi, Sawakita memberi sinyal bahwa ia tak akan memberi ampun. Rukawa menggenggam bola erat, wajahnya dingin dan tak tergoyahkan. Di tengah tekanan yang menyergap, ia berdiri tegak, menyiratkan bahwa dirinya belum kalah, dan belum menyerah. Dari pinggir lapangan, suara Kogure memecah ketegangan, menyuarakan semangat agar Rukawa menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dukungan itu menggema, memberi percikan energi tambahan. Rukawa bersiap menembak, gerakannya terukur, dan penuh keyakinan. Tapi dalam sekejap, tangan Sawakita menerobos ruang sempit, menyentuh bola dan membuatnya terlepas. Bola melayang, sementara tubuh Rukawa membeku. Matanya membelalak, tak menyangka kecepatan luar biasa yang baru saja menyergapnya. Momentum itu runtuh dalam hitungan detik, meninggalkan keterkejutan yang membungkam. Para pemain Shohoku kembali tercengang. Untuk kedua kalinya, Sawakita berhasil merebut bola dari Rukawa dengan mudah. Dengan gerakan licin, ia mendorong bola ke belakang tubuh Rukawa sambil memberikan sentuhan tubuh yang cukup kuat untuk menjauhkannya. Sawakita langsung melesat. Dalam sekejap, bola sudah berada dalam genggamannya, dan ia meluncur cepat ke jantung pertahanan Shohoku. Setiap langkahnya penuh keyakinan, dan senyum puas terlukis jelas di wajahnya, ingin menegaskan bahwa Rukawa terlalu mudah ditebak dan tak mampu menjaga bola dengan benar. Rukawa yang mendengar sindiran itu sempat terdiam sejenak, namun segera mengalihkan fokusnya. Rukawa berlari kencang, mengejar bayangan Sawakita yang semakin dekat ke ring Shohoku. Di tribun, para pemain cadangan Shohoku masih mengagumi sosok Rukawa yang menurut mereka sempurna. Tapi di mata Sawakita, Rukawa hanyalah pemain yang kerap melakukan kesalahan mendasar. Di sisi lain lapangan, Akagi berteriak lantang, menyerukan semangat untuk merebut kembali bola dan memperkuat pertahanan tim. Rukawa kini sudah tepat di belakang tubuh Sawakita. Matanya mengunci pergerakan lawan, dan dalam momen yang nyaris tak terlihat, tangannya menjulur cepat, berusaha menyentuh bola yang dikuasai sang bintang. Sawakita melompat tinggi, menggenggam bola dengan satu tangan. Di saat yang sama, Rukawa bersiap menepisnya, tangan terangkat untuk menghantam bola dan menggagalkan tembakan. Namun sebelum kontak terjadi, peluit wasit melengking tajam. Pelanggaran dinyatakan pada Rukawa, membuat permainan seharusnya terhenti. Tapi Sawakita, yang sudah melayang di udara, tidak menyia-nyiakan momentum. Ia menggenggam bola dengan kedua tangan, lalu mengangkatnya dan melemparkan ke arah ring tanpa ragu. Rukawa terpaku, sementara matanya membesar, menyaksikan bola yang masih bergulir di udara, mengarah perlahan namun pasti menuju jaring. Sorot matanya tak berkedip, mengikuti setiap putaran bola yang mendekati ring. Dalam diam, pikirannya berharap satu hal, agar bola itu gagal masuk, dan tidak menjadi basket count yang menyakitkan. Di tengah tatapannya yang tajam ke arah bola, kilasan masa lalu melintas di benak Rukawa. Ia kembali mengingat saat-saat ketika ia berkunjung ke rumah pelatih Hanzai. Di ruang yang tenang namun penuh makna, pelatih Hanzai menyampaikan pandangannya dengan tegas, menyatakan bahwa permainan Rukawa masih berada di bawah sendo. Ucapan itu menusuk hati Rukawa, dan sempat membuatnya terdiam, lalu tanpa sepatah kata, ia meninggalkan rumah pelatihnya. Keinginan untuk membuktikan diri membawanya melangkah menuju SM Arionan, tekadnya bulat, menantang Sendo dalam duel 1 lawan 1. Namun, setibanya di sana, Sendo tidak berada di lapangan basket Rionan. Rekan Sendo mengatakan bahwa dirinya hari ini tidak datang untuk latihan. Tanpa hasil, Rukawa pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Tapi takdir punya rencana lain, di tengah perjalanan pulang, langkahnya terhenti. Di hadapannya berdiri Sendo, sosok yang menjadi pembanding sekaligus batu ujian. Dengan senyum hangat, Sendo menyapa Rukawa terlebih dahulu. Namun Rukawa, tetap dalam sikap dinginnya, langsung menyampaikan maksudnya, menantang Sendo untuk bertanding 1 lawan 1, tanpa basa-basi. Sendo menerima tantangan itu, dan duel 1 lawan 1 antara dua pemain muda berbakat pun dimulai. Di bawah sinar matahari yang mulai meninggi, keduanya saling berhadapan di sebuah lapangan basket terbuka yang terletak di tengah taman. Lapangan itu sepi, tak ada penonton, kecuali beberapa anak kecil yang kebetulan berada di sana. Mereka berdiri di pinggir lapangan, terdiam, memperhatikan dengan penuh rasa takjub. Sorot mata mereka menampilkan campuran keterkejutan dan kekaguman, menyaksikan aksi-aksi luar biasa dari dua pemain yang bermain dengan sepenuh hati. Satu persatu gerakan mereka diperhatikan.
Anak-anak itu saling melempar komentar, mencoba menilai siapa yang lebih hebat di antara Rukawa dan Sendo. Namun perdebatan itu tak kunjung menemukan jawaban, karena keduanya terus menunjukkan permainan yang sama-sama gemilang. Rukawa melompat, lalu melakukan layup yang mulus. Bola meluncur sempurna dan menembus ring tanpa hambatan. Tak lama berselang, giliran Sendo merespons. Dengan tenang, ia melewati penjagaan ketat Rukawa dan memasukkan bola ke dalam ring dengan teknik yang bersih dan presisi. Pertarungan berlangsung sengit, tak ada yang mengalah, tak ada yang mundur. Skor tak pernah jauh berbeda, membuat pertandingan berlangsung sangat seimbang. Anak-anak yang awalnya datang untuk berlatih, kini sepenuhnya terpukau. Bola mereka tergeletak, latihan terlupakan. Perhatian mereka sepenuhnya tersita oleh permainan dua pemain yang menunjukkan kelasnya. Waktu terus berlalu, hingga matahari mulai tenggelam, dan langit perlahan mulai gelap. Hingga hari menjelang malam, skor tetap imbang, tak ada yang benar-benar unggul. Pada akhirnya, Sendo mengambil keputusan untuk mengakhiri duel, menyudahi pertarungan yang telah berjalan dengan intensitas luar biasa sejak siang. Lapangan mulai kosong di saat senja, ketika Sendo melangkah pelan meninggalkan Rukawa yang masih berdiri di tengah. Angin sore menyibak keheningan, namun tak satu kata pun keluar dari bibir Rukawa. Ekspresinya datar seperti biasa, namun sorot matanya tak bisa menyembunyikan rasa tak puas dari duel latihan barusan. Sendo sempat menoleh sebelum benar-benar pergi, pandangannya menoleh ke arah Rukawa, menunggu jawaban yang tertunda. Ia bertanya, apa alasan Rukawa datang menemuinya. Rukawa hanya terdiam sejenak, lalu suaranya terdengar, tegas dan dingin. Ia menyebut satu nama, seseorang di Interhigh yang jauh melampaui kemampuan Sendo. Sendo tak bereaksi, wajahnya tetap datar, tenang seperti permukaan air sebelum badai. Namun Rukawa belum selesai, ia kembali mengulang bicara lebih keras, bahwa di kejuaraan Interhigh, mungkin ada banyak pemain yang lebih kuat dari Sendo. Kata-kata itu menggantung di udara, tajam dan dingin. Lalu, tanpa menunggu tanggapan, Rukawa berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Sendo dan bayangan duel yang tak memuaskan. Baru beberapa langkah Rukawa meninggalkan lapangan, suara Sendo memecah keheningan. Ia menyebut ada satu pemain yang kemampuannya melampaui dirinya sendiri, seorang yang memiliki kecepatan luar biasa dalam menguasai bola dan akurasi nyaris sempurna dalam setiap lemparan. Setiap serangannya hampir dapat dikatakan tak mengenal kegagalan. Langkah Rukawa terhenti, lalu menoleh cepat, sorot matanya tajam dipenuhi rasa penasaran. Siapa pemain yang dimaksud Sendo? Sendo sempat terdiam, lalu perlahan mengungkapkan bahwa sejak di bangku SMP, ada satu pemain yang belum pernah berhasil ia kalahkan. Rukawa tertegun, dadanya mengeras oleh kejutan. Jika Sendo, lawan yang belum bisa ia lampaui, masih berada di bawah bayang-bayang orang lain, seperti apa kekuatan pemain itu sebenarnya. Dan saat nama Eiji Sawakita disebut, mata Rukawa membelalak, ia mengenal nama itu. Sawakita adalah bintang utama tim Sano, tim yang akan menjadi lawan Shohoku di pertandingan selanjutnya. Kembali ke tengah pertandingan, mata Rukawa membulat. Ia terpaku menyaksikan langsung kemampuan sejati Eiji Sawakita, pemain yang bahkan belum bisa ditaklukkan oleh Sendo. Kecepatan, presisi, dan dominasi di lapangan menyatu dalam sosok Sawakita, menciptakan ancaman yang nyaris tak terbendung. Di sisi lain lapangan, Sawakita melesat menembus pertahanan Shohoku. Gerakannya cepat dan tajam, menusuk ke jantung pertahanan lalu melepaskan tembakan yang sempurna. Bola meluncur mulus menembus ring, membawa angka tambahan bagi Sanoh dan keuntungan basket count. Skor papan kembali bergeser, Sanoh menjauh, 55-73, selisih semakin lebar. Dari tribun, pelatih Takano memandang lapangan dengan tatapan dingin. Baginya, hasil akhir telah ditentukan dengan kekalahan Shohoku, meski waktu masih tersisa. Wajah para pemain Shohoku tertunduk. Nafas mereka berat, beban permainan makin sulit mereka pikul. Para pemain cadangan pun mulai goyah, tatapan mereka kosong, nyaris menyerah pada keadaan, dan harapan telah sirna. Di tribun, Haruko dan pelatih Anzai terdiam. Raut wajah mereka menggambarkan keterkejutan dan kekecewaan. Mereka tak menyangka satu pemain mampu mengubah jalannya pertandingan sedemikian rupa. Sawakita, sendirian, telah mengembalikan dominasi Sano. Sementara itu, di sisi lapangan, Sakuragi tertunduk.
Bukan karena sedih, tetapi karena amarah yang membakar. Sorot matanya menyala, menggambarkan rasa kesal dan frustasi. Sohoku yang sempat bangkit kini kembali terpuruk, dan rasa tak berdaya itu membakar dirinya dari dalam. Sohoku perlahan tenggelam dalam keputusasaan. Skor yang kembali melebar membuat para pemain kehilangan harapan untuk membalikkan keadaan. Di tengah lapangan, semangat yang sempat membara kini meredup, digantikan oleh tatapan kosong dan langkah berat. Akagi menggertakkan giginya, menahan amarah yang membuncah. Wajahnya tegang, menolak kenyataan bahwa semua kerja kerasnya akan berakhir tanpa hasil. Di sisi lain, Miyagi tertunduk, diliputi rasa lelah yang menggerogoti tubuh dan pikirannya. Untuk sesaat, ia membiarkan dirinya percaya bahwa Sohoku telah kalah meski peluit akhir belum berbunyi. Dari bangku cadangan, Kogure dan pemain lainnya mencoba menerima kenyataan pahit. Tatapan mereka tertuju ke lapangan, menyadari bahwa kemenangan kini tampak semakin jauh dari genggaman. Namun di sudut lapangan, Rukawa tertunduk bukan karena putus asa. Tatapannya dalam, namun tidak kosong. Ia menahan emosi, tetapi bukan menyerah. Sawakita memandang ke arahnya, senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang memuat rasa puas, bukan karena keunggulan skor, tapi karena gairah bermainnya telah hidup kembali, berkat tantangan yang diberikan Rukawa. Beberapa detik berlalu sebelum Rukawa mengangkat kepalanya. Tatapannya tajam, langsung mengarah ke Sawakita. Sawakita terkejut, tak ada tanda-tanda frustrasi di wajah lawannya, hanya keteguhan dan tekad yang belum padam. Dalam keheningan pertarungan batin itu, Rukawa berpikir keras. Ia mengamati, menyusun kembali rencana, menelusuri celah yang bisa menjadi kunci. Hingga akhirnya, senyum kecil muncul di wajahnya. Keyakinan terpancar jelas, ia telah menemukan celah, kelemahan dalam permainan Sawakita. Mereka kembali ke posisi masing-masing. Waktu belum habis, dan pertarungan belum selesai. Rukawa bersiap, bukan untuk bertahan, tetapi untuk menyerang kembali. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.